Tapi Allah berikan kita iman yang kuat dan istiqomah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, berikan Ridwan Afia, amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin 10 Muharram disebut dengan hari Asyura. Kenapa hari Asyura? Karena Asyura itu Allah memuliakan 10 nabi. Ada beda-beda memang riwayatnya. 10 nabi ini dimuliakan dengan kejadian yang luar biasa pada mereka di tanggal 10 Muharram semuanya, termasuk meninggalnya Sayyidina Husain. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam diterima taubat setelah makan buah buni dan sudah sujud 40 tahun. Jadi Nabi Adam sujudnya 40 tahun waktu beliau turun dari surga gara-gara makan buah buni. Secara akidah, secara tauhid, kita tidak boleh bilang, oh salah, Nabi Adam berdosa, apalagi kita salah. Semua nabi-nabi itu, dia berbuat sesuatu pasti dengan wahyu, dengan perintah Allah dan memiliki sunatullah. Sunatullah itu ada hukum yang berlaku. Kalau Nabi Adam tidak makan buah putih, Nabi Adam tidak turun dari surga ke bumi, ada nggak kita? Tidak ada. Jadi itu namanya sunatullah. Yang kedua, Nabi Idris diangkat ke langit. Jadi ada nabi yang sampai sekarang masih hidup. Nabi Idris, Nabi Khidir, itu mereka masih hidup sampai sekarang. Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Yahya. Jadi 4 nabi yang masih hidup. Kalau Nabi Khidir itu, siapa yang mau jadi wali di seluruh bumi ini, bukan cuma di Indonesia, dijadikan Allah wali, itu pasti didatangi oleh Nabi Idris. Dan Nabi Khidir ini tidak bisa diprediksi wajahnya, mukanya. Pokoknya kalau salaman sama beliau, tulang di bawah tulang jempolnya udah kasar. Kalau yang salaman Nabi Khidir itu tulang jempolnya nggak kerasa. Kita belum tahu. Itu cuma untuk orang yang dijadikan wali. Suatu hari Abbas kumpul guru Kiai Haji Muhammad bin Abdul Ghani itu punya majelis. Dia lagi ngajar depan muridnya, ada minumannya, ada orang gila datang. Gila, motor, tua, dulu datang langsung minum. Sudah minum pergi. Semua murid pergi minum. Terus kata guru Kiai, siapa yang mau minum ini? Tadi tahu. Bekas orangnya kotor, kata mereka. Lalu guru Kiai bilang, murid kesayangannya ada murid kesayangan guru Kiai. Minum katanya. Sudah setengah, siapa yang lagi mau? Tidak ada yang mau, sudah saya habisi. Lalu guru Kiai, Abbas Kumpul bilang, itu tadi itu Nabi Idris, Nabi Khidir. Nabi Khidir balik kasih salam buat saya. Tapi dia datang menyerupai itu. Dan kalian tidak bisa melihat, yang kalian lihat itu cuma secara zahir. Dan dia minum, di dalam minumannya itu, Nabi Khidir itu punya namanya air kehidupan. Kalau kasih minum sama Nabi Khidir, orang itu bisa hidup selama-lamanya. Bukan cuma hidup jasadnya, tapi hidup maksudnya keutamaannya. Makanya tadi yang mendapatkan istimewa itu atau stempel menjadi wali Allah itu pasti tidak dari Nabi Khidir, dan orang itu pasti tahu itu Nabi Khidir dalam bentuk apapun. Yang ketiga, peristiwa Nabi Nuh selamat dari banjir. Terjadinya 10 Muharram. Nabi Nuh ini kan Nabi yang umurnya 950 tahun. Kalau Nabi Adam tuh umurnya mendekati 1000 tahun. Masalahnya saking hebatnya dakwahnya Nabi Nuh, makanya beliau masuk dalam ulul azmi 5 yang tersabar. 5 nabi tersabar dengan ujian yang paling hebat termasuk Nabi Nuh. Umur tadi 950 tahun, yang ikut dengan dia 580. Dan mulai kesel atau Nabi Nuh, ya Allah, buatlah banjir penduduk Jakarta yang ikut dengan aku. Akhirnya disuruh buat kapal. Banjir itu bukan cuma di wilayah itu saja, dulu banjir itu seperti di seluruh dunia, jadi tenggelam hampir seluruh dunia itu, kecuali selamat kapalnya Nabi Nuh.
Sebenarnya kan cerita kabarnya Nabi Nuh itu ada hewan, ada tumbuhan yang selamat, ada orang-orang yang beriman di situ. Dan setelah mereka selamat, murid-murid Nabi Nuh yang dalam kapal itu buat syukuran dengan memasak 7 biji gandum jadi bubur sop. Itu adalah kita. Bukan tradisi Palembang. Bubur sop itu di Jawa, kalau Asyura di Jawa itu bikin sop. Kenapa kok saya tahu kalau bubur Jawa? Saya dikasih kemarin. Kalau Jawa itu kuahnya kuning, ada tempe, ada ikan asin. Kalau bubur sop itu kan kayak sop, ada suiran dagingnya, Palembang. Tapi itu semua itu seperti tafaulah, mengikuti apa yang diajarkan oleh murid-murid Nabi Nuh sebagai rasa syukur. Mereka selamat dari banjir. Banjir itu di satu riwayat disebutkan bukan 40 malam, 40 tahun. Dan itu masih ada buktinya di satu daerah. Itu ada lakukan dari kapal Nabi Nuh yang besar itu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api. Jadi api itu di dalam Al-Quran disebutkan api yang biasanya panas jadi dingin, tapi tidak terlalu dingin. Wahai api, kata Allah, jadilah kau dingin dan selamat. Jadi dingin tapi selamat, tidak terlalu dingin. Jadi api itu bisa panas, bisa dingin, kehendak Allah. Jadi di alam ini semuanya itu makhluk Allah. Terserah Allah, ada pun tak terbakar dalam api. Yang kemudian Nabi Musa diturunkan kitab Taurat juga di hari Asyura. Al-Quran ini kumpulan dari 4 kitab. Makanya kita wajib meyakini juga 4 kitab. Al-Quran itu gabungan dari yang pertama Nabi Daud, itu turun Zabur. Nabi Musa, Taurat. Taurat itu sama dengan Zabur sama. Kalau terkenal itu 10 commandments dulu, 10 perintah Tuhan. Jangan bunuh, jangan berzina, jangan berbuat jahat, jangan menyakiti orang. Itu 10 commandments. Isinya sama dengan Al-Quran. Yang ketiga, Injil kepada Nabi Isa. Nah, seluruhnya tergabung itulah Al-Quran. Makanya kalau orang tidak belajar ulumul Quran, ngasih langsung belajar Al-Quran, baca tanpa guru, tanpa pemahaman, dia bisa sesat. Karena di Al-Baqarah ada memuliakan hari Sabat, hari Sabtu. Itu tuh untuk orang Kristen. Karena itu di dalam Injil Perjanjian Lama. Dan itu sudah ngasih langsung. Maka setelah Nabi lahir, banyak hukum di Al-Quran yang tidak bisa dipakai secara langsung. Termasuk itu memuliakan hari Sabtu, nikah mut'ah. Karena itu batal. Setelah Rasulullah hidup, batal. Hukumnya namanya mansuh, hilang. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara. Di hari Asyura itu Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara karena fitnah. Dan ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam, dikembalikan penglihatannya. Kenapa bapaknya sampai buta? Nabi Yakub nangis si Yusuf, menangis sampai matanya terputih sampai buta. Lalu Nabi Yusuf sudah jadi bendahara, keluar dari penjara tadi, nitip baju kepada saudaranya yang antri makanan kan? Nah, TTP ini untuk ayah kalian. Dicium sama Nabi Yakub kok kayak bauan. Nah, aku Nabi Yusuf dulu. Lalu diusap menjadi mata dan matanya langsung kembali bisa melihat. Itu di hari Asyura. Lalu disembuhkan Nabi Ayub alaihissalam yang kena penyakit itu juga pada hari Asyura. Dikeluarkan Nabi Yunus alaihissalam yang dimakan sama ikan nun. Ikan nun itu kayak ikan paus. Bisa lagi tapi ikan nun itu seperti ikan paus. Dikeluarkan Nabi Yunus berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Makanya kalau kita ada masalah, ada sumpah, ada apa di dalam hati, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, atau bacalah Allah wala quwata illa billah. Makanya di hari Asyura salah satu zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Lalu apa ini? Nabi Sulaiman dikembalikan kerajaannya setelah terfitnah juga oleh jin iblis di hari Asyura.
Nabi Sulaiman dikembalikan kerajaannya setelah terfitnah juga oleh jin iblis. Jadi Nabi Sulaiman tuh nabi yang paling kaya. Nabi Daud bapaknya nabi juga kaya juga. Ingat kan cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis? Ratu Balkisnya bingung kenapa ada kerajaan dengan kacau. Jadi dia ngangkat bajunya disangkutnya kacaunya itu atau air. Jadi punya kerajaan di atas laut. Nabi Sulaiman itu punya pasukan jin. Waktu beliau ke kamar mandi, cincinnya ini dilepas. Setelah cincinnya dilepas, ada jin ifrit pakai cincinnya Nabi Sulaiman. Akhirnya wajahnya menyerupai Nabi Sulaiman. Dan jin ifrit itu memfitnah Nabi Sulaiman yang dalam kamar mandi, ngomong sama tentara di kerajaan, itu jin mirip dengan aku, tangkap. Akhirnya Nabi Sulaiman terfitnah, dikeluar dari kerajaan. Di satu desa ada perempuan solehah, gadis yang bakti sama orang tua. Dia cita-citanya pengen nikah sama Raja Sulaiman. Atau bapaknya, nak nikah lah nak, kalau sudah cukup umur. Adik pak aku cuma nak nikah dengan Raja Sulaiman. Jangan dulu mama doa. Kan yang tahu pokoknya orang Raja Sulaiman sejak mana? Tidak ada yang tahu, cuma gadis selalu bilang, aku mau nikah sama Raja Sulaiman, mau nikah sama Raja Sulaiman. Sampai seluruh tetangganya tahu, diuyoi anak nikah sama Raja Sulaiman. Ketinggiannya cita-cita kau. Ternyata Sulaiman yang tadi dibuang sama Raja datang ke desa itu, datang ke rumah bapak itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, aku Isma Tangkara. Tolong, aku butuh pekerjaan. Aku butuh tempat tinggal. Gawe aku galak. Oh, masya betul. Alhamdulillah, aku tidak punya anak mana. Tolong aku bersih-bersih, aku di peternakan segala macam. Sebulan, 2 bulan, bingung bapak ini. Aku punya anak gadis. Nia, jangan di rumah. Dah, diomongnya dengan anak gadisnya. Nah, kau nak nikah dah? Aku mau nikah, tapi dengan Raja Sulaiman. Jangan nak, katanya. Nikah beda dengan pemuda ini. Kan raja itu kan pasti mukanya kan muka ini ya. Mukanya kan pasti lagak kan. Cuma karena dia kita, ini pemuda baik. Dia bantu bapak, aku sayang sama dia. Dia mau bekerja keras. Dia mau nikah dengan pemuda ini, kaki kita kena fitnah. Aku dia nikah, bersanding. Petangnya tadi, mulia si gadis itu. Katanya nikah dengan Sulaiman. Selamat deh, sudah nikah sama Sulaiman. Tapi Sulaiman tadi bingung. Tapi dia baik kan, dia bisa punya bukti kan bahwa dia itu adalah raja. Selamat ya sudah nikah sama Sulaiman. Selamat sudah nikah sama Sulaiman. Itu dia baik, bakti sama orang tua. Akhirnya raja tadi yang di kerajaan tadi kacau balau. Pemimpinnya jin iblis. Segala peraturan berubah. Tak boleh ngomong, jadi boleh ngomong. Perempuan tak boleh buka aurat, jadi buka aurat. Terus menteri-menterinya yang baik bingung loh. Kerajaan kita menjadi kacau balau. Ini siapa ini sebenarnya yang jadi raja? Jangan-jangan Joni yang jadi iblis. Akhirnya mereka ambil cincinnya jadi iblis tadi, dibuangnya ke laut. Jin itu berubah lagi jadi iblis. Jadi ketahuan. Dibuang ke laut tadi, cincin dimakan sama ikan. Mertua bapaknya Raja Sulaiman tadi lagi ngambil ikan mau dijual. Sudah ngambil ikan, sebagian yang dijual, dilihatnya ada ikan bagus. Nah, ini untuk mantu kesayangan aku. Sudah balik ke rumah, si Sulaiman tadi disuruh kasih ikan atau makan. Begitu dia belah perutnya, ada cincinnya. Akhirnya cincinnya dipakai lagi, tapi dia belum ngaku. Cincinnya dipakai lagi. Dia ngomong sama mertuanya, dia ngomong sama istrinya. Bapak, istriku, aku harus pergi ke kota. Apa kata bapak itu? Aku tidak ngadu nasib. Kalau aku di desa ini terus, kaki nasib kita tidak berubah. Jadi izinkan aku beberapa lama ke kota. Kata bapak itu ya baik. Kalau aku sudah berhasil, aku pasti kembali. Aku pasti jemput bapak dan istri aku, katanya. Raja Sulaiman tadi balik. Sudah balik juga di hukum-hukum, dibenerinnya lagi kerajaan yang kacau balau, pakai singgahsana datang ke desa itu. Satu bapak itu, siapa kau ini? Tapi kok mukanya dari mantu aku. Aku ini Raja Sulaiman. Hah? Raja Sulaiman kata dia. Dan selama ini anakku nikah sama Raja Sulaiman. Iya pak.
Jadi aku mau ngambil istri aku balik ke kerajaan. Istrinya kalah. Hebat ya perempuan soleh aja. Jadi akhirnya dia kembali ke kerajaan, tapi karena dia tadi mau pemulutan. Nikah sama raja, akhirnya dia minder, agak minder. Nah begitu dia mulai minder itu, Nabi Sulaiman berdoa sama Allah, ya Allah, janganlah istri aku tidak sepadan dengan aku. Akhirnya istrinya sudah cantik, di rumah lebih cantik seperti Zulaiha istrinya Nabi Yusuf. Secantik Zulaiha, akhirnya mereka itu sampai seterusnya. Jadi mungkin, intinya tuh mungkin semua yang kita rasa tidak mungkin kita minta sama Allah mungkin. Kenapa gak di situ bisa minta nikah sama Sulaiman? Dia tidak pernah lihat wajah Sulaiman. Allah memberi ilham pada manusia untuk mengabulkan apa yang bakal jadi takdir dia. Mungkin nggak? Misalnya saya bertanya, ya Allah tahun depan aku hajilah haji produk, mereka gue tidak punya channel tidak, tapi mungkin kalau takdirnya sesuai dengan takdir Allah, dengan cara apapun saya disukai tahun depan. Ada. Jadi niat baik, doa baik itu penting. Kenapa? Allah tidak mungkin menjadi itu ilham berdoa kecuali Allah akan ngabulkan selama itu niatnya baik. Tadinya orang anak di sini pengen anak aku hafal Quran, padahal kita nih hafal Quran. Tapi pengen punya anak hafal Quran bisa, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah selama kita diberi Allah ilham dengan doa yang baik. Yakinlah itu pasti akan terjadi. Itu bisa kita. Sudah tentang Asyura sudah lewat, menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim itu artinya kepedulian, kasih sayang. Bukan ada Asyura seterusnya, terutama apabila punya anak yatim itu masih berhubungan darah dengan kita dari dulur, keluarga ataupun tetangga kita. Kenapa? Itu pasti akan ditanya Allah. Anak yatim itu, makanya Rasulullah SAW itu sebutannya Abu Yatama, bapaknya yatim. Nabi kan yatimnya dari perut. Jadi Nabi sayang dengan anak yatim karena apa? Karena Nabi pernah merasakan tidak punya kasih sayang seorang bapak. Pertanyaannya kenapa Nabi dibuat yatim sama Allah? Karena bapak itu corak dari anaknya. Biasanya pendidikan anak itu dari bapak kan? Kenapa Allah tidak buat Nabi punya bapak? Supaya Allah langsung yang mengajari. Dia tahu proses-proses kehidupan Nabi itu hebat. Dididik Allah melalui malaikat Jibril dari kecil lah, dari kan diajarin begini, punya kakek, punya paman dengan kehidupan yang luar biasa. Suatu saat Nabi itu pernah didatangi sama makhluk besar. Terus pamannya Khadijah, paman istrinya, paman Khadijah itu, pamannya Khadijah ini namanya Waraqah bin Nawfal. Belum Islam waktu itu. Waraqah bin Nawfal ini, dia ini senang sama Muhammad karena cakep. Muhammad kan baik, cakep orangnya, dan baik, terkenal jujur. Jadi Waraqah ini tahu kalau Muhammad ini didatangi makhluk besar. Terus Waraqah bilang kayak ini sama Nabi Muhammad tuh jadi nabi waktu itu kan. Kata Waraqah, dulu katanya waktu zaman Musa, jadi dia ini ahli kitab, dia baca kitab. Waktu zaman Musa, zamannya Nabi Musa, setiap nabi yang akan diangkat di zaman itu didatangi namanya Namus. Jadi malaikat itu namanya Namus. Namus itu dalam bahasa Arab artinya apa? Datangnya tiba-tiba dan uangnya tidak kenal siapa. Kenapa dia besar? Beda dengan makhluk yang lain. Nah disebutannya Namus. Yang datangnya tiba-tiba dan dia tidak dikenal. Nah ternyata itu istilah bagi malaikat. Jadi semua nabi-nabi yang akan menjadi nabi di masa itu pasti didatangi malaikat. Namanya Namus istilahnya. Namus tadi orang yang datangnya tiba-tiba dan tidak dikenal di lingkungan itu. Kayak malaikat Jibril kan datang pada nabi tidak kenal. Nabi seperti awal-awalnya takut sama malaikat Jibril itu takut. Kita lanjut ke satu bab ini. Bab tentang niat. Niat di dalam sholat. Apa bedanya niat Indonesia dengan niat bahasa Arab? Kalau niat Indonesia, saya berniat jam 4. Saya berniat
jam 4, saya mau pergi burdan. Sudah dilakukan loh. Belum, itu niat bahasa Indonesia. Kalau niat dalam bahasa fikih, niat sholat, niat wudhu, berbarengan antara perbuatan dan yang ada di hati. Pokoknya niat sholat itu barengan antara saya berniat dengan takbiratul ihram. Kalau ucapannya usolli, fardu, zuhri, arba'a rakaat boleh sebelum. Tapi niat yang saya lintaskan sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat itu barengan dengan waktu saya ucap Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu seukuran saya melintaskan niat usolli, fardu, zuhri, arba'a rakaat, mustaqbilal qiblah, itu semuanya sunnah. Yang wajibnya menyebutkan usollinya, menyebutkan fardunya, menyebutkan sholatnya. Itu untuk sholat fardu atau sholat wajib. Jadi itu berapa banyak orang yang tidak memahami masalahnya, baru tahu nikahnya. Jadi letaknya di mana? Letaknya itu di hati. Bedanya niat sunnah sama niat wajib. Kalau puasa, kalau niat puasa wajib harus dari malam hari. Kalau tidak sah. Bukan cuma nawaitu somagodin an adain waktu puasa Ramadan. Bukan itu, tapi melintaskan sebelum tidur. Ya Allah, besok aku berniat puasa wajib, puasa Ramadan. Besok hari di bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Kalau sunnah, puasa sunnah, boleh siang hari sebelum zawal, sebelum zuhur. Yang penting dari subuh tidak makan apa-apa, baru berniat. Karena itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh tanya jawab. Dan lainnya tentang yang lainnya boleh, tentang sholat, tentangnya, tentang apa boleh. Ya. 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 Sudah terakhir-akhir. Setiap kita ragu di rakaat berapa kita berada, 2 atau 3 misalnya. Kita bicarakan antara itu 2 atau 3 ya, 3 atau 4. Selalu pilihlah yang lebih kecil. Pilih 2. Walaupun tahiyat akhir tapi ragu 3 rakaat atau 4 rakaat, bangun lagi karena dia memilih antara 3 sama 4 kan. Dia pilih 3, dia bangun tambah 1 rakaat, sudah tahiyat akhir, sujud sahwi 2 kali baru salam. Jadi sujud sahwi sebabnya salah satunya lupa rakaat. Kalau sengaja nambah rakaat baru batal. Kalau lupa itu uzur. Makanya manusia itu disebut insan atau nasiat, artinya yang selalu tepat.